Shalom Keris Kids. Hai. Apa kabar? Baik. Aku tahu Kak, jawabannya sekarang baru Kak. Kalau Apa tuh? ditanya apa kabar, jawabnya luar biasa. Oke. Gimana? Coba. Coba kakak tanya lagi. Apa kabar semuanya? Luar biasa. Yeay. Kita tanya juga nih yang di rumah. Apa kabar adik-adik semuanya yang di rumah? Luar biasa. Yes. Semoga Yeay. adik-adiknya juga pada sehat ya Kak pastinya ya. Betul. Dan kita masih tunggu nih buat bisa ibadah bareng-bareng onsite sama teman-teman Keris Kids lainnya. Benar Kak. Karena ada yang seru-seru ya Kak kalau onsite ya ibadahnya. Pastinya. Betul. Nah kayaknya adik-adiknya udah pada gak sabar nih Kak mau mulai ibadahnya gak sih? Bener nih, aku juga ngeliat kayaknya udah pada nggak sabar. Bener, kita langsung undang Bangkit Berdiri aja yuk. Yuk sama-sama Bangkit Berdiri yuk. Let's go. Iya, yuk sama-sama diri, teman-teman yang di rumah juga yuk sama-sama berdiri yuk. Bangkit berdiri sama-sama. Sekarang coba kita tes semangatnya kali ya Kak ya. Ayo. Keris Kids. Sekali lagi boleh? Keris Kids. Wah, Oke. luar biasa. Udah siap nih Kak berarti udah pada mau nyanyi jingle Keris Kids. Let's go. Let's go dengan musiknya. Yeay. Coba sekali lagi aku mau denger yang paling kencang. Keris Kids. Udah belum Kak Mira? Udah belum Kak Albert? Belum Sekali ya? lagi kali ya. Sekali lagi tapi yang lebih semangat lagi. Keris Kids. Yeay, tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Sekarang space up kanan kirinya bilang Blessed Sunday. Blessed Sunday. Blessed Sunday. Let's go, kita mau nyanyi buat Tuhan Yesus. Let's go. Yuk tepuk tangan di atas kepala yuk. Kita nyanyi sama-sama ya, kasih suara yang terbaik buat Tuhan Yesus. Ku diberi kuasa dari
Siapa yang di sini percaya kalau Tuhan Yesus itu satu-satunya jalan keselamatan? Saya. Nah sekarang aku mau ajarin nih, kita mau nyanyi lagu habis ini tapi ada gayanya nanti. Coba ikutin Kayak sama-sama gimana, Kak? kalau misalnya dinyanyiin You are the way, the truth, and the life. Coba ikutin kamera Maka Albert ya. Ya. Yuk coba sama-sama. You are the way, the truth, and the life. Ada lagi lanjutannya. We live by faith and not by sight for you. Bisa semua? Bisa. Coba ulang sekali lagi. You are the way, the truth, and the life. We live by faith and not by sight for you. Bisa? Bisa. Oke, ayo Kak sama-sama kita nyanyi ya. Tepuk tangan semua yuk. I lay my life down at your feet. You're the only one I need. I turn to you and you are always there. In troubled times, it's you I see. Troubled times, it's you I see. I put you first, that's all I need. I'm humble all I am. Humble all I am, all to you. Yuk lompat sama-sama yuk. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. Yeay, kita nyanyi sama-sama sekali lagi ya. You are always, always there. You are always, always there. Every how and everywhere. Your grace abounds. Your grace abounds so deeply within me. You will never ever change. You will never ever change. Yesterday, today, the same. Forever till forever needs no end. Yuk sama-sama angkat lagi yuk. One way Jesus. One way Jesus. You're the only one that I could live for. One way Jesus. You're the only one that I could way Jesus. One way Jesus. You're the only one that I could live for. One way Jesus. You're the only one that I could live for. Nah sekarang semuanya jongkok. Kita nyanyi pakai gaya yang tadi ya. Masih inget kan? Masih. Gimana tadi? You are the way, the truth, and the life. We live by faith and not by sight. For who? For you. For you. Bisa semua? Oke, let's go. You are the way, the truth, and the life. We live by faith and not by sight. For who? Naik dikit. We're living all for you. Jangan semuanya ya, naiknya sedikit aja. You are the way, the truth, and we live by faith and not by sight. For you. Naik lagi. We're living all for you. Coba sekali lagi Kak. You are the way, the truth, and the life. We live by faith and not by sight.
Siapa yang bersuka cita hari ini? Saya. Yang sama-sama bersuka cita. Sekarang kita mau menyembah Tuhan ya. Coba semuanya lipat tangannya. Tutup matanya. Yuk, nggak ada lagi yang ngobrol. Nggak ada yang bercanda. Ikutin aku berdoa. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, Bapa kami yang baik. Bapa kami yang baik. Terima kasih Tuhan. terima kasih Tuhan Untuk sukacita untuk sukacita yang Tuhan beri. yang Tuhan beri. Sekarang Tuhan, Sekarang Tuhan, kami mau kami mau menaikkan menaikkan ucapan ucapan syukur kami syukur kami karena Engkau karena Engkau Tuhan Tuhan yang begitu baik yang begitu baik bagi kami. bagi kami. kami. Kami percaya Tuhan, Kami percaya Tuhan, Engkau begitu Engkau begitu mengasihi kami. mengasihi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Yuk sekarang sama-sama angkat kedua tangannya. Tutup matanya. Kita sama-sama mau nyanyi buat Tuhan Yesus. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat
Haleluya. Tuhan Yesus baik, amin. Sebentar kita akan masuk ke dalam perjamuan kudus. Untuk teman-teman yang di sini nanti kakak-kakaknya akan bantu untuk membagikan perjamuannya. Dan untuk teman-teman yang di rumah, teman-teman boleh persiapkan roti atau crackers dan sirup atau jus anggur. Rotinya dulu yang kita angkat, ikutin aku berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk tubuhmu yang kau berikan hancur-hancuran di atas kayu salib. Menanggung semua penyakit kami. Sehingga hari ini Tuhan kami sehat sempurna. Oleh bilur-bilur-Mu kami sembuh. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Yuk sama-sama kita makan, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Yuk, kalau sudah kita angkat anggurnya. Ikutin aku berdoa ya. Terima kasih Tuhan Yesus untuk darah-Mu yang tercurah di atas kayu salib. Mengampuni semua dosa dan kesalahan kami. Menguduskan kami, membenarkan kami, sehingga hari ini kami menjadi orang benar. Kami menjadi anak kesayangan Bapa di sorga. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Yuk sama-sama kita minum, inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Alright, yuk kalau sudah kita lipat tangan kita. Kita tutup mata kita. Yuk aku mau ajak adik-adik semua yang di sini dan yang di rumah kita berdoa ya. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kasih-Mu di dalam hidup kami. Sebentar Tuhan, kami ingin duduk diam, mendengarkan firman-Mu. Pimpin kami Bapa, agar kami dapat mengerti firman Tuhan yang akan kami dengar. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya, yang disayang sama Tuhan, sama-sama kita katakan, amin, amin. Oke, sebelum kita mulai yuk, aku mau ajak adik-adik semua yang di sini dan yang di rumah, katakan sama-sama aku anak kesayangan Bapa di sorga. Amin. Sekarang katakan ke teman di kiri dan kanannya, kamu anak kesayangan Bapa di sorga. Oke. Nah, adik-adik, aku mau ajak kita semua nih, yuk sama-sama adik-adik yang di sini dan yang di rumah, kita semua konsentrasi, oke? Kita semua lihat ke depan, oke? Jangan ganggu temannya di kiri dan kanan, oke? Jangan lagi ngobrol, jangan lagi ada suara. Shh. Karena kita sama-sama mau duduk diam, kita mau menerima bagian terbaik dari Tuhan Yesus, oke? Kalian siap diberkati? Yang siap sama-sama katakan amin. Amin, oke. Jadi adik-adik, hari ini kita akan belajar bahwa Tuhan kita, Tuhan Yesus adalah Tuhan yang selalu memberikan kita kekuatan. Memberikan kita apa? Kekuatan, atau dalam bahasa Inggrisnya apa kekuatan? Strength, betul ya? Jadi hari ini kita akan belajar bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang selalu memberikan kepada kita kekuatan. Oke, nah boleh Kak ditampilin gambarnya? Nah oke, kira-kira nih dari gambar ini ada yang bisa tebak nggak ini cerita apa sih? Oh ada tulisan apa di sini? Yang sebelah kanan, tulisannya apa? Emmaus. Oke, ada yang pernah baca di Alkitab ceritanya perjalanan ke Emmaus? Ada yang pernah? Pernah? Yang lain ada yang pernah? Oke,
Yang belum pernah nggak apa-apa, teman-teman yang di rumah kalau belum pernah nggak apa-apa. Jadi hari ini kita akan belajar dari sebuah cerita di Alkitab yang berjudul Perjalanan ke Emmaus, oke? Jadi di sini kalau adik-adik lihat, di sini ada berapa orang nih? Ada 2 ya, betul ya? Jadi ceritanya adik-adik, kejadian ini terjadi setelah Tuhan Yesus mati, kemudian dia bangkit, oke? Jadi ini kejadian setelah salib Tuhan Yesus ya. Kejadian setelah Tuhan Yesus disalibkan. Nah, ceritanya 2 orang ini, mereka adalah 2 orang murid Tuhan Yesus. Mereka siapa? Murid Tuhan Yesus. Mereka percaya nih kalau Tuhan Yesus akan membawa keselamatan buat siapa? Buat mereka. Nah, tapi kemudian kita tahu ceritanya. Waktu itu Tuhan Yesus ditangkap, kemudian Tuhan Yesus disalibkan, betul? Kemudian Tuhan Yesus mati di atas kayu salib. Nah, pada waktu itu adik-adik, kedua murid ini belum tahu kalau Tuhan Yesus sudah bangkit. Jadi pada waktu itu mereka merasa sedih, mereka merasa putus asa gitu kan. Kenapa mereka sedih? Karena mereka sedih kayak gini adik-adik. Jadi mereka kan percaya sama Tuhan Yesus ya. Mereka percaya nih kalau Tuhan Yesus bisa menyelamatkan mereka. Kemudian mereka dengar kabar Tuhan Yesus mati di atas kayu salib. Mereka sedih, mereka putus asa gitu kan. Nah kemudian mereka berjalan dari sebuah kota yang bernama apa? Di sini nama kotanya? Yerusalem menuju ke kota yang bernama Emmaus. Nah, itu jaraknya berapa? Adik-adik bisa baca? 11,3 km. Pertanyaan, 11,3 km itu jauh atau dekat? Wah, jauh ya. Tadi sebelum aku share cerita ini gitu ya, sebelum aku share ini ke kalian, aku cari gitu di Google Maps gitu kan. Jarak dari sini ke Ancol tuh kira-kira 12 km, 11 km. Jadi kira-kira mungkin kalau kita bayangkan jarak dari Harton ke Ancol. Ada yang pernah ke Ancol sebelumnya? Ada yang tahu? Oke, iya. Jadi jauh ya adik-adik ya. Apalagi jalan kaki. Wah, ada yang pernah jalan kaki dari rumah ke Ancol mungkin atau dari sini ke Ancol? Wah, jauh ya, bener ya. Nah, kedua murid ini adik-adik ceritanya mereka berjalan kaki dari Yerusalem ke Emmaus. Gitu. Oke, jadi mereka berjalan dari mana tadi? Dari Yerusalem ke Emmaus yang jauhnya berapa? 11,3 kilometer. Oke, nah ketika mereka sedang berjalan adik-adik, tiba-tiba Tuhan Yesus yang sudah bangkit saat itu datang menghampiri mereka. Coba kita lihat nextnya. Nah ini ya, jadi di gambar ini kalau adik-adik lihat 2 orang nih yang baju kuning sama baju biru, yang di kanan sama yang di tengah itu tadi 2 orang murid Tuhan Yesus yang sedang sedih. Yang sedih karena kematian Tuhan Yesus gitu ya. Nah yang di sebelah kiri adalah Tuhan Yesus. Jadi ketika mereka sedang berjalan gitu ya, berjalan dari Yerusalem ke Emmaus, Tuhan Yesus datang menghampiri mereka. Nah tapi adik-adik pada saat itu kedua murid ini tidak mengenali Tuhan Yesus. Jadi mereka nggak tahu kalau yang lagi jalan sama mereka itu adalah Tuhan Yesus tuh. Makanya mereka masih tetap sedih gitu kan. Nah kemudian ketika di perjalanan itu adik-adik, pertanyaan aku, Tuhan Yesus bisa nggak langsung ngasih tahu ke mereka kalau dia Tuhan Yesus yang sudah bangkit? Bisa nggak? Bisa ya. Tuhan Yesus bisa aja langsung buat mereka mengerti bahwa wah Tuhan Yesus sudah bangkit nih. Yang lagi jalan sama mereka adalah Tuhan Yesus gitu. Tapi Tuhan Yesus memilih untuk dia nggak menunjukkan dulu nih siapa dia. Malah Tuhan Yesus menceritakan tentang dirinya dari apa yang tertulis di dalam Alkitab. Jadi dengan kata lain Tuhan Yesus mengajak kedua muridnya untuk melihat tentang Tuhan Yesus di dalam Alkitab. Wah. Nah, coba aku mau nanya di sini. Siapa yang di rumah suka baca Alkitab? Wah, ada. Oke. Atau mungkin
yang kita lakukan sekarang gitu. Pada hari Minggu di Charis Kids gitu ya. Kita sesungguhnya sedang ketika kita membaca Alkitab, ketika kita sedang mendengar firman Tuhan, sesungguhnya kita sedang melihat Tuhan Yesus di dalam firman. Jadi apa yang lagi dilakukan murid-murid ini sama Tuhan Yesus sesungguhnya sama kayak yang kita lagi lakukan sekarang adik-adik. Kita sedang melihat Tuhan Yesus di dalam firman. Nah, kemudian mereka berjalan. Mereka masih belum tahu nih kalau itu Tuhan Yesus. Tuhan Yesus ceritain tentang dirinya dari kitab-kitab gitu ya yang ada di Alkitab. Nah, kemudian sesampainya mereka di Emmaus pada waktu itu ceritanya hari udah mulai gelap, udah malam gitu ya. Karena tadi perjalanannya jauh ya, bener gak? Jauh 11 kilo sampai ke Emmaus gitu. Pada waktu itu hari udah malam, terus mereka ngajak Tuhan Yesus gitu. Ayo tinggal dulu di sini sama kita gitu kan. Akhirnya mereka beristirahat di situ. Nah kemudian saat itu Tuhan Yesus, boleh nextnya? Ini. Oh, oke. Itu ada gambar apa di tengah? What picture is that? Iya ada Tuhan Yesus di tengah betul. Yang lagi Tuhan Yesus pegang apa? Roti. Jadi pada saat itu Tuhan Yesus duduk makan dengan mereka. Kemudian Tuhan Yesus mengambil roti, dia mengucap berkat, dan kemudian memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Dan pada saat itulah mata mereka terbuka. Wah, dan akhirnya mereka bisa melihat bahwa itu adalah Tuhan Yesus. Jadi sebelumnya ketika di perjalanan tadi mereka nggak tahu kalau itu adalah Tuhan Yesus yang ada sama mereka. Ketika setelah Tuhan Yesus berdoa, memecah-mecahkan roti dan membagikannya kepada mereka, mereka jadi tahu kalau itu Tuhan Yesus. Dan tiba-tiba Tuhan Yesus, nah coba lihat gambar yang sebelah kanan. Ada nggak Tuhan Yesus ya? Wah nggak ada, Tuhan Yesus lenyap dari tengah-tengah mereka. Jadi setelah mereka bisa melihat, oh ini Tuhan Yesus lenyap dari tengah-tengah mereka. Nah, aku mau kita sama-sama baca satu ayat ini nih. Jadi apa sih Kak yang bisa kita pelajari dari cerita ini gitu kan? Yuk sama-sama kita lihat nextnya. Lukas 24 ayat 32. Aku bacain ya. Kita semua lihat ke depan oke? Kata mereka seorang kepada yang lain. Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita? Nah, adik-adik, berkobar-kobar di sini maksudnya wah hati kita semangat, seneng banget gitu kan. Jadi ketika Tuhan Yesus sedang menceritakan tentang Tuhan Yesus di dalam Alkitab kepada kedua murid ini, hatinya apa? Berkobar-kobar. Katakan sama-sama aku, berkobar-kobar. Hatinya berkobar-kobar. Nah kemudian adik-adik tadi tahu nggak apa yang terjadi selanjutnya? Ada yang bisa tebak? Boleh nextnya lagi Kak. Nah, coba aku mau nanya nih, eyes on me, kira-kira nih, mereka lagi ngapain sih ini? Wah, lagi lari ya. Nah, kita baca di Lukas 24. Lalu, bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu, mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Oke. Coba, aku mau ajak kita mundur sedikit. Boleh Kak ditampilin slide yang tadi 11,3 km? Nah coba, tadi mereka jalan dari mana? Dari Yerusalem ke Emmaus, berapa jaraknya? 11,3 km. Nah sesampainya di Emmaus, hati mereka berkobar-kobar, mereka kembali lagi ke Yerusalem, 11 kilo lagi. Wah, jadi mereka total jalan 22 km lebih ya, bener gak? 11 dikali 2 yang udah belajar perkalian, betul ya? Mereka dari Yerusalem ke Emmaus, terus dari Emmaus balik lagi ke Yerusalem untuk menceritakan apa yang mereka alami ke murid-murid yang lain. Wah, kita kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Jadi adik-adik, apa sih yang bisa kita pelajari dari cerita ini gitu kan? Nah, aku mau share ke kita nih, sesungguhnya sama seperti kedua murid tadi. Apa yang dilakukan kedua murid sama Tuhan Yesus di jalan?
Mereka melihat Tuhan Yesus di dalam firman, betul? Mereka belajar tentang Tuhan Yesus. Sama kayak yang kita lakukan sekarang, benar ya? Nah, apa yang bisa kita pelajari? Ketika mereka belajar tentang Tuhan Yesus di dalam firman, tadi ya di perjalanan, kekuatan mereka diperbarui. Yang awalnya tadi aku bilang apa? Mereka awalnya apa? Sedih kan? Benar ya? Yang awalnya mereka sedih karena Tuhan Yesus mati. Tetapi ketika mereka belajar tentang Tuhan Yesus dalam firman-Nya, mereka jadi semangat lagi dan mendapat kekuatan yang baru. Bahkan mereka bisa berjalan kembali ke Yerusalem 11 kilometer lagi. Wah. Jadi aku mau share nih dari satu ayat di Yesaya. Oke. Yuk semua kita jangan lagi ada suara. Oke. Kita semua lihat ke depan. Aku mau bacain ayat ini buat kita ya. Oke. Yesaya 40 ayat 31. Tetapi orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Sama kayak dua orang tadi yang berjalan dari Yerusalem ke Emmaus terus balik lagi. Mereka mendapatkan kekuatan yang baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Artinya apa adik-adik? Ketika kita menanti-nantikan Tuhan, ketika kita melihat Tuhan Yesus dalam firman-Nya, kita yang awalnya mungkin kita merasa capek, merasa letih, tetapi kita bisa mendapatkan kekuatan yang baru dari Tuhan Yesus. Nah, jadi adik-adik, eyes on me. Hari ini kita belajar sesuatu yang baru nih. Coba aku mau nanya, siapa di sini yang pernah merasa capek atau sedih? Ada yang pernah? Ada yang pernah ya? Kita semua pernah merasakan sedih, mungkin patah semangat atau capek. Tapi hari ini kita belajar sesuatu yang baru nih adik-adik. Kita belajar dari cerita perjalanan kemana tadi? Kota apa namanya? Emmaus. Yaitu sesungguhnya ketika kita melihat Tuhan Yesus di dalam firman-Nya, kita mendengar Tuhan Yesus sama yang kayak kita lagi lakukan sekarang ya. Ketika mungkin kita lagi capek, sesungguhnya Tuhan Yesus yang akan memperbarui kekuatan kita. Dan kita akan mendapatkan kekuatan yang baru. Amin. Yang percaya sama-sama kita katakan amin. Jadi hari ini kalian udah tahu ya apa yang harus kalian lakukan kalau misalnya Kak, aku lagi capek nih Kak, banyak ujian gitu kan misalnya. Hari ini kita bisa datang sama Tuhan Yesus kayak di ayat ini. Dan kita mendapatkan kekuatan yang baru. Amin. Amin. So, yuk aku mau ajak adik-adik semua yang di sini dan yang di rumah. Kita lipat tangan kita. Kita tutup mata kita. Ikutin aku berdoa ya. Terima kasih Tuhan Yesus. Hari ini Tuhan, kami sudah belajar bahwa ketika kami melihat Tuhan Yesus, mendengar Tuhan Yesus di dalam firman-Nya, kami akan mendapatkan kekuatan yang baru. Kami tidak lesu dan semangat kami akan diperbarui. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya, yang disayang sama Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Thank you Kak Kris. Nah, ibadah kita udah selesai. Sekarang waktunya adik-adik yang di sini maupun yang di rumah mengerjakan aktivitasnya. Oke, selamat mengerjakan aktivitasnya. Happy Sunday dan Tuhan Yesus mengasihimu. Bye.